Mengingat fisiknya, agaknya susah bagi Budi Haryanto untuk datang ke masjid. Kedua kakinya tidak tumbuh dengan normal, sehingga ia harus merangkak untuk berjalan. Namun, semua itu tidak menghalangi pria yang tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui azan. Dengan motor yang didesain khusus, Hari, begitu ia biasa dipanggil, senantiasa berusaha sholat berjamaah di masjid. Janji-janji Allah begitu menggoda untuk Hari. Kalau sholat 5 waktu di masjid terus, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Jadi itu yang saya ingin, kalau saya masih kuat, insya Allah saya bisa. Kan dulu sahabat kan pernah sholat subuh sampai merangkak, itu dibalani sampai merangkak kan, kepingin sholat subuh berjamaah. Jadi itu masih sedikit, masih belum ada apa-apanya. Lahir di Sidoarjo 52 tahun yang lalu, seperti bayi pada umumnya, Hari kecil tumbuh normal. Hingga pada usia 2 tahun, virus polio menyerangnya. Akibatnya, kakinya melemah dan ia tak bisa berjalan. Hari mengakui sempat terpukul. Begitu ia menyadari dirinya cacat. Syukurnya, ia kemudian bertemu dengan organisasi yang menghimpun orang-orang penyandang cacat atau difabel. Disinilah Hari menemukan kepercayaan dirinya. Saya kenal organisasi, terus saya bisa organisasi itu bisa tahu kalau ternyata di Sidoarjo maupun sampai di Indonesia kan banyak difabel itu. Akhirnya saya percaya kalau itu sudah kehendak, sudah suratan. Ternyata banyak teman-teman yang seperti saya maupun atau yang lebih parah dari saya ternyata. Waktu itu ya mungkin saya ikut pengajian, terus kan saya tanya-tanya gitu, katanya semua orang itu sama nilainya di sisi Allah, cuman kan yang dinilai kan dari ketakwaannya aja. Jadi itu saya langsung bisa percaya diri itu. Setelah menemukan kepercayaan diri, Hari lalu belajar elektronik pada kakeknya di Jember. Untuk memperdalam keterampilan, ia juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, masalahnya ternyata bukan hanya soal keterampilan, melainkan juga kepercayaan. Pada awalnya, belum seorang pun percaya bahwa Hari bisa memperbaiki radio, televisi, dan barang elektronik lainnya. Di sisi lain, Hari tak ingin merepotkan orang tuanya lagi. Keinginan untuk mandiri begitu kuat. Ia kemudian mencoba menjual jasa sebagai pengisi korek keliling. Mulai 84-85 itu saya nggak langsung jadi servis gitu. Jadi awal-awalnya nggak ada garapan sampai berapa bulan. Ya saya pernah ngisi korek keliling, pernah. Iya ingat. Gimana ceritanya itu? Ngisi korek keliling, ngisi korek ya apa? Isi korek gitu. Kenapa begitu? Ya karena kan kepingin punya uang. Iya. Waktu itu sudah punya keterampilan. Ya, tapi orang masih belum percaya kalau saya itu bisa. Ya. Akhirnya kan belum punya penghasilan, sedangkan kita pengeluaran kan untuk saya tidak mau merepotkan orang tua. Jadi saya gimana caranya bisa dapat uang. Jadi saya ya ngisi korek, keliling, jualan apa gitu. Keliling Dari kampung ke kampung pakai, dulu belum sepeda motor, pakai sepeda gini. Yang itu tadi, fotonya itu pernah sampai kemana-mana itu keliling ngisi korek. Sehari dapat berapa?
Waktu itu ngisi korek kan 100 rupiah. 100 rupiah. Sehari bisa dapat berapa? Bisa 5, 10 keliling, bisa 5, 10 korek gitu. Ya, nanti kada orang nyervis saya garap kalau pulang. Akhirnya lama-lama banyak nggak bisa keluar. Selain melayani di rumah, Hari juga membuka toko servis di luar. Order garapannya mengalir deras. Sampai-sampai teras rumahnya di sebuah perumahan penuh sesak dengan barang-barang elektronik. Tak hanya usahanya yang lancar, ayah satu anak ini juga meraih prestasi lain yang sangat membanggakan, baik bagi dirinya maupun bangsa Indonesia. Mulai awal ketemu organisasi kecacatan itu, terus saya tahun itu kan saya kursus lagi Pak, kursus di sini. Akhirnya saya ketemu sama organisasi itu, saya ikut lomba keterampilan tahun 95 awalnya itu. Saya tes prestasi di bidang elektronik. Jadi di situ ada lomba namanya Abilimpik, lomba keterampilan khusus penyandang cacat itu. Akhirnya saya dapat waktu itu tingkat nasional di Surabaya. Terus saya katut sampai internasional itu. Juara 1. Ya, terus langsung ikut internasionalnya itu di Australia. Di Australia itu kan lanjutannya itu tadi yang diambil satu bidang elektronik, ya diwakilkan ke Australia tentang elektronik. Kan banyak ada yang keterampilan lain-lain. Nah, saya di bidang elektroniknya itu juara di sana 4, ya, harapan 1. Habis itu saya bisa percaya diri, ternyata saya bisa mampu. Terus saya meskipun lomba-lomba tingkat umum seperti pemuda pelopor, saya pemuda pelopor tahun 2000, saya jadi pemuda pelopor tingkat nasional, ya, di bidang kesejahteraan sosial. Suka dan duka adalah dua hal yang selalu mengiringi kehidupan manusia. Pun demikian bagi Hari. Ia bangga dengan prestasinya. Namun, ketua perkumpulan penyandang cacat mandiri Sidoarjo ini pun pernah terluka. Seumpama saya pernah masuk ke rumah orang, saya ditelepon mau membetulkan, orang yang manggil saya itu tidak ada. Yang ada kan kadang pembantunya atau istrinya. Maaf Pak ya, saya tidak bisa menerima tamu. Nah itu saya downnya, apakah saya seperti ini nanti nggak bisa diterima gitu. Padahal enggak, kan dia kan banyak penipu-penipu ya. Jadi saya agak down kalau panggilan sudah nggak melayani panggilan. Pernah ya gitu, pernah pas tok-tok permisi dikasih uang 1.000. Kira orang minta, terkadang maaf tidak menerima bantuan, tidak menerima sumbangan, ya, jadi saya down. Pasang surut dalam usaha adalah hal yang biasa. Apalagi di era pandemi seperti ini, banyak bisnis yang mengalami kemunduran. Termasuk di dalamnya adalah jasa servis seperti yang dilakukan Hari. Dulu waktu masih belum pandemi ini ya, masih lumayan, masih bisa untuk menghidupi. Kan karena kan untuk pengeluaran kan juga saya kira kalau sekitar 4 juta gitu masih kurang kayaknya. Ya untuk biaya hidup. Tapi ya kita bersyukur aja, kan itu ada yang ngatur. Rezeki kan ada yang ngatur. Kalau dihitung kalau dihitung secara logika kan pengeluaran buat ini itu kayaknya 4 juta itu udah ngepres. Tapi ternyata ya
bisa cukup aja. Tapi orang ya gitu, kan rezeki tidak akan kemana. Terkadang saya nggak mau dikasih ongkos, nanti dia ngaturin apa. Sampai sekarang di rumah itu banyak betulkan radio. Kemarin itu orangnya sepuh, kan saya sungkan nggak mau ngasih, nggak saya minta ongkos, biarin mbak, biarin dibawa aja. Gitu itu besoknya kembali bawa pisang satu cengkeh ditaruh tas kresek. Ini nak tak kasih pisang, kok repot-repoti aja. Saya terima, ya terima kasih mbak atas apa sedekahnya di saya. Enggak, saya kepingin ngasih ini. Sudah saya terima, orangnya pulang, saya lihat di dalam ada uangnya 50. Padahal radionya cuma berapa. Lebih ya? Iya, saya sungkan mau minta berapa radio, nggak seberapa harganya. Sering Pak, seperti itu. Jangan-jangan dijual harganya nggak sampai 50. Nggak laku. Itu sering sampai sekarang itu. Nggak tahu orang-orang gimana Kak. Seperti itu. Saya kan padahal ikhlas. Kan ingin saya kan bantu kan. Saya sejak dulu kerja itu nggak saya niati kerja, diniati membantu orang yang membutuhkan tenaga saya aja, biar nggak capek, biar nggak ada. Nah, kalau saya betulkan seperti betulkan punya saya sendiri, jadi kalau menurut saya sudah bagus, berarti kayaknya di orang sudah bagus, nggak salah-salah kan biasanya orang-orang, terus pokoknya bunyi kan, enggak.